Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bohari dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pemesinan Dasar. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai mesin gerinda. Dapat kita ketahui bahwa mesin gerinda merupakan salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Fungsi utama dari mesin gerinda yaitu untuk memotong benda kerja, untuk mengasah benda kerja, dan juga untuk menghaluskan benda kerja sesuai dengan kebutuhan. Dan juga dapat digunakan untuk menghilangkan sisi tajam agar benda tersebut tidak dapat membahayakan orang-orang di sekitar. Kelebihan dan kekurangan pada mesin gerinda. Kelebihan pada mesin gerinda dapat melakukan proses pengerjaan atau pemotongan terhadap benda kerja dengan ukuran yang sangat presisi, karena skala pemakanan pemotongan menggunakan mesin gerinda ini mempunyai skala pemakanan yang sangat kecil. Akan tetapi pada proses pemotongan menggunakan mesin gerinda ini memerlukan waktu yang cukup lama dan juga memerlukan biaya yang diperlukan itu relatif mahal. Kemudian dapat kita ketahui bahwa ada beberapa jenis-jenis mesin gerinda yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu mesin gerinda tangan, yang kedua yaitu mesin surface grinding, yang ketiga yaitu mesin gerinda duduk, yang keempat yaitu mesin gerinda berdiri, yang kelima yaitu mesin gerinda abrasive shaft, yang keenam yaitu mesin gerinda silindris, yang ketujuh mesin gerinda internal, 8 yaitu mesin gerinda spesial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mesin gerinda yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang pertama yaitu mengenai mesin gerinda tangan. Jadi, mesin gerinda tangan yaitu mesin gerinda yang memiliki cara kerja paling sederhana untuk digunakan. Kenapa? Karena mesin gerinda tangan ini itu mudah dibawa kemana-mana. Pada umumnya juga mesin gerinda jenis ini digunakan untuk menggerinda atau memotong logam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mesin gerinda duduk. Jadi, mesin gerinda duduk ini biasanya digunakan untuk mengasah alat potong seperti bubut dan mata bor. Ketiga yaitu mesin surface grinding. Jadi, mesin gerinda yang diperuntukkan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata gitu. Jadi cara kerjanya yang dimana diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Yang keempat yaitu mesin gerinda berdiri atau floor stand. Jadi mesin gerinda berdiri ini sama seperti mesin gerinda duduk, cara kerjanya sama, akan tetapi yang membedakan pada mesin gerinda berdiri ini dia mempunyai penyangga yang kuat yang digunakan untuk penempatan dari mesin gerinda tersebut. Untuk cara kerjanya sama. Yang kelima yaitu mesin gerinda dengan abrasive belt. Jadi mesin gerinda ini biasanya digunakan untuk mengasah alat potong seperti pisau, pedang, dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk memotong benda-benda tersebut, yang dimana benda tersebut digunakan dalam sehari-hari. Yang keenam yaitu mesin gerinda internal. Bisa teman-teman lihat bentuknya bahwa mesin ini juga bisa digunakan untuk menggerinda bagian luar dan membentuk radius. Jadi mesin gerinda ini dipergunakan untuk bagian luar dan juga untuk membentuk radius dari sesuai dengan benda kerja yang teman-teman ingin digerinda. Ketujuh yaitu mesin gerinda silindris. Jadi mesin gerinda silindris ini digunakan untuk membentuk bagian luar benda kerja.
Ini sama saja seperti mesin gerinda internal, akan tetapi perbedaannya kalau mesin gerinda internal itu dapat membentuk radius. Terakhir yaitu tentang mesin gerinda spesial. Bisa teman-teman lihat bentuknya sangat besar sekali. Jadi mesin gerinda ini dibuat untuk tujuan pekerjaan khusus. Contohnya mesin gerinda yang memang dilengkapi dengan hidrolik dan juga mesin gerinda universal CNC. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ketika kita melakukan proses penggerindaan. Yang pertama yaitu wear pack. Jadi wear pack itu merupakan baju kerja yang memang harus kita pakai ketika kita melakukan pekerjaan atau praktek. Kemudian kacamata, yang dimana kacamata ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan-percikan pada saat kita menggerinda. Kemudian masker ini digunakan untuk menutupi hidung dan mulut dari bau gesekan mesin gerinda, batu gerinda, dan juga benda atau material agar tidak mudah kita hirup. Selanjutnya yaitu apron. Nah, apron sendiri itu pada dasarnya digunakan untuk melindungi untuk melindungi baju kerja agar baju kerja yang kita pakai itu tidak rusak akibat dari percikan api pada saat proses penggerindaan. Kemudian sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahayanya alat potong gitu. Jadi setiap kita melakukan proses penggerindaan, sarung tangan ini wajib digunakan oleh teman-teman semua. Selanjutnya itu sepatu safety. Sepatu safety ini berfungsi untuk melindungi kaki dari serpihan-serpihan yang ada di bawah agar kaki kita tidak terinjak benda-benda yang tajam atau serpihan-serpihan tadi. Yang terakhir yaitu air plug. Jadi air plug ini digunakan untuk melindungi telinga dari bisingnya alat mesin gerinda tersebut. Selanjutnya itu prosedur penggunaan mesin gerinda. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah atau cara menggunakan mesin gerinda. Pertama, hidupkan lampu penerangan dan ventilasi udara terlebih dahulu jika berada di dalam ruangan tertutup. Kemudian yang kedua, pastikan telah menggunakan APD dengan lengkap atau alat pelindung diri dengan lengkap. Ketiga, pastikan mesin gerinda dan batu gerinda dalam keadaan baik, tidak rusak. Yang keempat, periksa dan pastikan pelindung terpasang pada mesin gerinda dengan benar. Kelima, aturlah jarak antara batu gerinda dengan landasan benda kerja. Keenam, tancapkan kabel power dan tekan tombol skalar ke posisi on pada mesin dan tunggu sampai alat potong tersebut berjalan dengan stabil. 7, gunakan fist grip untuk memegang benda kerja yang berukuran kecil. Atau biasa benda ini kita jepit pada ragum. Kedelapan, pastikan mesin gerinda terpegang kuat dengan menggunakan kedua tangan kita. Kesembilan, perhatikan arah percikan gerinda dari tempat yang mudah terbakar. Dan yang ke-10, tekan tombol saklar ke posisi off setelah selesai melakukan proses penggerindaan. Ke-11, lepaskanlah kabel power dari sumber listrik. Ke-12, bersihkan kotoran yang menempel pada mesin gerinda sebelum disimpan ke tempat yang semula. Ke-13, bersihkan terlebih dahulu di sekitar kita dari bekas serpihan setelah melakukan proses penggerindaan. Keempat, simpan mesin gerinda dan alat ketiga atau keselamatan kerja pada tempat semula. Nah, di sini selanjutnya yaitu mengenai alat potong mesin gerinda. Di sini ada mata gerinda asah berfungsi untuk mengikis permukaan logam. Yang selanjutnya itu mata gerinda fleksibel berfungsi untuk mengikis permukaan logam yang areanya sempit. Ketiga, mata batu gerinda potong berfungsi untuk memotong benda kerja. Keempat yaitu sikat gerinda
berfungsi untuk membersihkan kotoran. Bagian-bagian permukaan logak yang kotor itu bisa dibersihkan menggunakan alat tersebut, yaitu sikat gerinda. Selanjutnya yang kelima, amplas gerinda berfungsi untuk menghaluskan permukaan logam. Biasanya itu finishing. Kemudian yang keenam itu pisau potong keramik berfungsi untuk memotong keramik. Jadi banyak sekali kegunaan-kegunaan pada mesin gerinda ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerinda tembok, yang dimana berfungsi untuk menghaluskan permukaan dari tembok, marble atau semen. Dari beberapa poin yang saya jelaskan dari awal, dapat disimpulkan bahwa mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja sesuai dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Jadi dari beberapa jenis tersebut, teman-teman tinggal menyesuaikan mesin gerinda apa yang cocok untuk teman-teman pakai. Selanjutnya itu kelebihan. Jadi kelebihannya yaitu dapat mengerjakan benda kerja dengan tuntutan ukuran yang sangat presisi gitu. Jadi ketika menggunakan mesin gerinda ini, karena pemakanan terhadap benda material itu sangat kecil sekali sehingga sangat presisi. Kekurangannya yaitu waktu yang diperlukan pada proses pengerjaan cukup lama. Biaya yang digunakan untuk pengerjaan ini relatif mahal. Kenapa? Waktunya cukup lama berbeda dengan pemotongan gas. Kalau pemotongan gas itu lebih cepat, akan tetapi pemakanan terhadap material atau benda kerja itu lebih banyak. Sehingga memang ketika akan melakukan pemotongan untuk mendapatkan hasil yang presisi itu menggunakan mesin gerinda. Sekian dari penjelasan saya mengenai tentang mesin gerinda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.